Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fil kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa tasliman katsiran amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan pengajian di tempat yang mulia ini. Tema malam ini ialah bagaimana kita akan nanti merasakan tentang kematian. Bahwa ketahuilah, tidak ada perkara yang menakutkan bagi manusia kecuali kematian. Maka patut baginya untuk tidak terlalu bersenang-senang dalam hidup. Dan kemudian dia harus selalu memberikan dan merenungkan, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian kamu tidak akan pasti mengetahui kapan musibah yang menimpa orang lain ataupun menimpa siapapun. Karena soal kematian itu adalah salah satu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita melihat satu perjalanan tentang kematian ini. Satu saat kita akan meninggalkan semua di dunia ini. Karena hidup kita di dunia ini sifatnya sementara. Lalu kemudian bagaimana kita cara untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita banyak melakukan beribadah. Karena kesempatan besar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk melakukan beribadah dan berbuat baik kepada sesama. Karena sifat suatu kematian itu adalah salah satu yang saya katakan tadi bahwa itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari hal itu bahwa kematian pasti akan datang. Kalau misalnya ada sesuatu terjadi, kita melihat teman kita misalnya ada yang sakit. Kenapa Rasulullah menganjurkan kita melihat orang-orang sakit? Karena menjenguk orang sakit, kata Rasulullah, pahalanya 1000 kali kita melaksanakan sholat sunnah. Coba tingginya itu. Begitu besarnya kita menjenguk teman-teman kita yang dalam keadaan situasi yang sangat sakit. Pahalanya sangat besar, kata Rasulullah. Kita tidak pernah melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Coba bagaimana? Kenapa kita mengingat, kita datang melihat teman-teman kita yang mengalami sakit? Karena mengingat kita satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak berakhir dalam kehidupan ini. Lalu kemudian bagaimana kita harus menanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semua di dunia ini yang diberikan kita harta, diberikan kita pangkat dan jabatan, semua hanya sekedar titipan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jabatan itu dan harta itu akan diambil oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita selalu mengingat banyak mati? Karena kalau kita selalu mengingat mati, kita akan tidak mau melakukan hal-hal yang sifatnya melakukan pengkhianatan atau tidak melakukan maksiat. Kita akan takut. Karena kenapa? Di hati kita ini sudah kita tanamkan nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus selalu melakukan persiapan dalam kehidupan ini. Begitu banyak yang diberikan kita oleh Allah. Begitu banyak kita diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah. Kesempatan kita untuk melakukan kebaikan. Begitu juga kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rezeki itu bermanfaat kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu, terutama para anak yatim, pondok pesantren, masjid dan sebagainya. Kita bantu, dan itulah nanti amal-amal kita yang menemani kita di akhirat nanti. Kesempatan kita melakukan hal ini, karena kita tidak selamanya hidup di muka bumi ini. Kita tidak selamanya hidup kita di terminal dunia ini. Satu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah berfirman, kullu nafsin saikatul maut. Setiap akan bernyawa pasti akan mati. Semua akan berakhir dalam kehidupan ini. Tidak ada yang tidak berakhir. Semua akan berakhir. Apa sih yang kita mau banggakan? Ya. Apa yang kita mau harus melakukan hal-hal yang begitu menyenangkan kita? Mungkin kita bisa melakukan hal yang demikian di dunia. Mungkin kita bisa melakukan sandiwara di dunia. Mungkin kita bisa membohongin orang, lalu kemudian kita mengambil harta orang. Semuanya boleh lakukan itu. Tapi jangan lupa, Allah akan membalas dan kamu akan diberikan kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat, ini soal tentang kematian. Pelajaran-pelajaran yang kita mengalami teman-teman kita yang sudah pergi. Terutama ulama-ulama kita yang terdahulu, kiai kita terdahulu, para ustadz kita yang terdahulu. Semua akan kembali mereka. Itu satu gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah. Ya. Misalnya kita, yang orang tua kita yang sudah meninggal, bisa kita melakukan seminggu sekali di saat waktu hari Jumat pagi, itu lebih bagus, ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, assalamu alaikum alal kubur wa inna insyaallah habikum lahikum. Coba kita lihat itu. Hai penduduk kubur, selamatkanlah bagi kami yang masih hidup, pasti akan menyusul kamu. Semua akan kita menyusul. Tidak ada yang tidak akan menyusul. Pasti kita melihat semua itu. Ya. Makanya kalau kita begitu masuk di tempat kubur, yang saya ucapkan tadi, assalamu alaikum alal kubur wa inna insyaallah hubikum lahikum. Hai penduduk kubur, selamatkan kamu yang masih hidup, pasti kami akan menyusul. Semua akan menyusul. Lalu kemudian kenapa kita tidak memikirkan hal itu? Mari kita tingkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semua kita akan diberikan.
Lalu kemudian semua waktu kita melakukan masih hidup di dunia, kita putar film kehidupan kita. Kita putar sejak dulu sampai akhir, kita melihat potret-potret yang perilaku kita. Kita putar film kehidupan kita. Tapi kalau sudah Allah yang memutar film hidup kita, tinggal pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang kita mau banggakan? Apa sih yang kita mau melakukan suatu kebanggaan-kebanggaan yang semua cuma sekedar titipan dari Allah? Dan Allah kita tidak melakukan, dan Allah memerintahkan kita, ya kan? Coba kalau kita mau lihat, kita kembali sejak bayi, begitu kita dilahirkan, ya, terdengar, lalu kita azankan bayi itu. Yang pernah terdengar yang pertama, lafzul jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pendengaran. Yang istilahnya bagaikan bayi kaset kosong. Bersih. Nyering. Lain dengan kita. Kaset kita itu sudah besar. Sudah nggak muat lagi. Apanya nggak muat, begitu banyak dosa-dosa kita. Kalau bayi begitu mendengarkan dengan kaset kosong. Kaset kosong dalam arti itu bersih. Bayi. Karena yang pertama yang didengar saya katakan tadi, lafzul jalalah. Itu pendengaran bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pendengaran pertama yang dimendengarkan. Makanya, mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu. Begitu juga kita akan kembali. Pasti juga dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kita masuk di lahan kubur, mulai orang azankan kita. Semua sudah berakhir dan kita akan tinggalkan semua itu. Begitu kita masuk di alam kubur, yang mengantar kita cuma 2 sampai 3, harta, keluarga, dan kita. Semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, yang saya katakan tadi, ada 3 yang mengantar kita. Pertama ialah amal, keluarga, dan harta. Begitu kita dimasukkan ke liang lahat kubur, begitu kita ditutupi, baru 2 melangkah, kita sudah mendengar trompet. 2 langkah dia meninggalkan. Lalu kemudian tadi, istri, harta akan kembali. Tinggal yang masuk ke dalam ialah amal-amal kita. Dan pertama yang akan dihisap oleh Allah adalah sholat kita. Ini yang kita harus perkuat dengan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lalai dalam kehidupan. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita perbanyak bermunajat kepada Allah. Kita melakukan tengah malam melaksanakan sholat tahajud. Baru kita berhadapan dengan Allah. Kita minta kepada Allah. Sampai kita mengeluarkan air mata tanpa terasa. Begitu hati kita yang sangat mendalam dengan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan. Jangan lupa bahwa dalam kehidupan ini akan berakhir. Semua akan berakhir.
tidak ada yang tidak akan berakhir. Karena hidup ini cuma sementara. Kita semua dititipkan, mulai yang namanya istri, anak, ya kan, harta, semua itu sekedar titipan dari Allah. Dan itulah kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan. Makanya kita hidup di dunia ini. Jauhkan sifat-sifat keburukan. Jauhkan sifat-sifat iri hati. Jauhkan sifat-sifat berburuk sangka kepada orang. Karena begitu banyak misalnya kita punya nilai-nilai nilai-nilai iman kita. Begitu banyak puasa kita. Begitu banyak sholat kita. Lalu kemudian kita selalu memfitnah orang, berburuk sangka. Dan semua sholat kita, puasa kita, kita akan berikan kepada orang yang kita fitnah, yang kita harus berburuk sangka. Diambil semua sholat kita. Apa kita tidak bangkrut di dunia ini? Dan begitu Allah memberikan umur panjang terhadap kita. Lalu kemudian kita cuma melakukan maksiat. Padahal kalau kita harus menyadari, begitu kita diberikan umur panjang, kita lakukan dengan suatu kebaikan. Kita melakukan suatu hal terhadap orang-orang yang memang tidak mampu. Begitu ada rezeki diberikan oleh Allah, kita berikan kepada anak yatim. Yang saya katakan tadi. Kenapa kita harus pelit bakhil? Padahal kita tidak menyadari hal itu, bahwa sekedar titipan dari Allah, diberikan rezeki oleh Allah kepada kita. Dan inilah yang semua akan menjadi amal-amal di akhirat nanti. Kita jangan sampai melakukan pelit atau tidak kikir. Jangan selalu timbul sifat-sifat kesombongan. Karena Rasulullah mengatakan setiap orang-orang sombong, dia adalah orang yang paling tercela. Jauhkan itu. Makanya kita harus ingat, kita tidak selamanya, yang saya katakan tadi, tidak selamanya kita hidup di terminal dunia ini. Satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita harus lakukan? Kita persiapkan semua nilai-nilai iman kita. Kita persiapkan semua kelakuan-kelakuan yang terbaik. Ya. Karena kita melakukan kebaikan semua itu bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa, untuk diri kita sendiri. Dan itulah kita akan mengantar nanti di akhirat nanti. Yang melindungi kita semua adalah kita punya perbuatan kebaikan waktu kita di dunia. Kita menyumbangkan harta kita di jalan Allah. Kita berikan kepada anak yatim, pesantren, masjid, dan sebagainya. Termasuk orang-orang yang tidak mampu, termasuk janda-janda yang tua, bukan janda yang muda. Janda yang tua, kalau yang muda banyak yang mau. Yang saya bicara janda-janda tua, ya. Mari kita sadari hal itu. Kenapa sih kita tidak pernah melakukan suatu kebaikan? Kita harus memikirkan semua, satu saat akan kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan. Lalu kemudian Allah juga berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Afa im mitna fahumul khalidun." Dan kami jadikan hidup abadi bagi orang manusia yang sebelum engkau Muhammad, maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Begitu cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu bersalawat. Jangan tinggalkan. Kita perbanyak sunnah-sunnah. Kita perbanyak bersalawat. Inna Allah wa malaikatahu sallu ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi tasliman katsira. Kita perbanyak bersalawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa mulianya
betapa rendahnya beliau. Dan beliau sudah dijamin oleh Allah semua. Bahkan dia punya kelakuan sudah akan dijaminkan oleh Allah. Apa yang tidak? Kita melihat contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah dijamin oleh Allah. Tapi dia masih mengingat kita umatnya di saat detik-detik kematian beliau. Begitu dia bacakan La ilaha illallah. Lalu kemudian mengatakan ummati, ummati. Umatnya yang dipikirkan. Lalu kemudian malaikat Jibril menyampaikan perintah Allah. Bahwa kata Allah, tak ada usah khawatir Muhammad. Umatmu akan saya jamin. Baru Rasulullah tenang. Betapa bahagianya beliau mengingat kita sebagai umatnya. Kita ingat dia di saat datang kematian masih sangat mengingat kita. Itu sudah terakhir. Dia mengucapkan syahadat. Lalu kemudian masih mengingat kita umat. Dia minta kepada Allah. Lalu kemudian malaikat Jibril memberitahukan, jangan khawatir Muhammad. Allah sudah menyiapkan sebuah tempat-tempat umat. Kita dijamin. Coba. Bagaimana kita tidak terharu? Beliau tidak pernah mengingat istri. Beliau tidak pernah mengingat keluarga. Dia mengingat umatku, umatku, umatku. Coba. Setelah ucapan La ilaha illallah. Kita ingat. Ya. Jangan sampai kita selalu berbuat dosa. Karena beliau itu sudah dijamin oleh Allah. Tidak ada lagi kata-kata yang tidak bisa ucapkan. Ya. Mari kita koreksi diri kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak melakukan hal-hal untuk kebaikan? Kita melakukan hal itu. Ya. Jangan sampai kita cuma diberikan juga kita umur panjang, tapi lalu kita selalu berbuat maksiat. Jauhkan semua itu. Kita diberikan umur panjang, bagaimana kita harus memberikan satu motivasi terhadap nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penyampaian saya. Usikum wa nabitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.